favorit untuk menikah bulan jawab bareng ya. Iya, di sini ini nggak boleh bukan sama. Enggak, kalau misalnya nih kamu tiba-tiba misalnya menikah atau aku bisa tiba-tiba menikah, kira-kira kalau kamu bulan favoritnya bulan apa? Hai Beb, jumpa lagi di Bom Boom Channel. Channel yang menyajikan berita sekaligus menggali hikmahnya dan halo guys, para fans Atta dan Aurel, duo AHA Lovers. Kali ini kita akan membahas masalah yang sampai sekarang mungkin masih menjadi pertanyaan dan menggelayut di benak para netizen, terutama yang bukan pecinta Atta dan Aurel, terutama fans-fans yang masih belum move on dari yang lalu. Ya, kita akan membahas apakah hubungan Atta dan Aurel ini masih merupakan settingan. Oke, memang yang ramai di publik saat ini bahwa Atta dan Aurel masih juga dianggap settingan. Hal ini karena Atta sering collab dulu-dulunya dengan cewek-cewek lain yang dimana saat itu kira-kira viewernya bagus atau banyak, maka Atta akan intens collab dengan cewek itu. Hanya udah puluhan ribu hanya dalam waktu sehari. Hari ini saya sudah bersama, nggak tahu lah siapa nih. Oke guys, dia emang orangnya gitu, nggak mau ngomong, diem mulu. Halo. Itu doang, udah. Kan semangat gitu loh. Aku nggak bisa kayak kamu. Assalamualaikum. Ribut yuk. Janganlah. Oh, jangan ya. Jangan. Cinta damai. Oh siap. Namun bagaimana kini dengan Aurel? Memang sejak kolaborasi channel YouTube pertama dengan Aurel, viewer dari Atta Halilintar dan juga channel Aurel Hermansyah luar biasa, terus naik dan terus bertambah subscribernya, sampai sekarang Atta sudah lebih dari 22 juta. Dan juga pertambahan dari subscriber Aurel sendiri juga istimewa pertambahannya, sampai sekarang sudah jutaan guys. Hal inilah yang membuat para netizen berpikir bahwa mereka hanya memanfaatkan momentum kedekatan itu untuk mencari subscriber dan viewer. Untuk itu, kali ini admin akan membahas tuntas soal settingan atau tidaknya. Akak, ngomong sama Gilang. Akak yang di sini ini kan ada ini Aisyah. Jadi sudah bisa ngomong sama mama aku. Akak. Oke guys, sebelum kita bahas settingan atau bukan, kita harus sepakat dulu apa sih arti kata settingan itu. Terkadang kita berdiskusi nggak ketemu juntrungnya karena kita beda konsep. Menurut yang satu settingan itu begini, sementara menurut yang lain settingan itu begini. Jika beda konsep itu nantinya akan hanya menjadi debat kusir, karena yang dimaksud dalam kata-kata itu tidak sama konsepnya. Settingan gimana sih? Mana ada settingan coba? Mana pernah aku settingan? Aku gak pernah settingan guys, tolong. Oke, oleh karena itu kita luruskan dulu makna kata settingan di sini. Settingan itu kalau menurut saya berasal dari kata set. Set artinya pola atau aturan. Bahwa setting adalah mengatur atau mempola. Jadi settingan itu merupakan sesuatu yang diatur atau dibentuk polanya. Subuh berangkat kerja lagi, bro. Ya. Jemput partner, Woi. biar kamu bangun. Biar nggak terlambat, biar nggak aku dulu yang sampai duluan. Gimana hari ini, Bu? Gimana? Alhamdulillah capek. Hari Minggu, Bu. Biasanya kemana, Bu? Biasanya di rumah atau enggak bersama family atau enggak bersama abang ke. Tapi sekarang sama abang ke. Ingat lihat. Apa kabar?
Nah, kemudian perkembangan bahasa dan perkembangan budaya, sehingga settingan itu kata-kata yang identik dengan hal-hal yang negatif. Settingan bisa berarti manipulasi, settingan berarti diada-adakan. Inilah perubahan-perubahan makna kata yang terjadi di masyarakat kita, sehingga tidak jelas lagi makna asal dan akar katanya. Nah, jika settingan ini kita kembalikan kepada makna dasarnya, yakni mempola atau membuat pola atau mengatur, maka memang seluruh konten YouTube dari Atta Halilintar dan Aurel ini merupakan settingan. Bagaimana tidak? Bagaimana kita membuat konten YouTube tanpa disetting, tanpa diatur, tanpa dipola, tanpa dibuat di mana sudut pandangnya? Kalau sudah nggak diatur, buat apa tim kreatif? Buat apa kreator YouTube? Maka dari itu, dalam setiap konten YouTube tentu perlu diadakan setting. Mulai dari mencari tema apa yang akan digunakan, mulai dari mendiskusikan bagaimana dialog berjalan, mulai dari bagaimana mengaduk-aduk emosi penonton, dan bagaimana juga agar video ini bisa ditonton lebih banyak orang, gimana bikin judulnya agar bombastis, agar menarik orang, gimana membuat openingnya, gimana closingnya, gimana membuat thumbnailnya atau covernya, itu semua memerlukan settingan, guys. Dan memang mungkin tidak dapat dipungkiri bahwa sesuatu yang disetting itu tentu juga ada lebay-lebaynya dikit, tentu dilebih-lebihkan, tentu dibombastikan sedikit agar video itu bisa ditonton orang, bisa mengaduk-aduk emosi orang. Maka dari itu banyak juga sih sebenarnya adegan-adegan antara Atta Halilintar dengan Aurel di konten YouTube-nya itu yang memang bukan sebenarnya, itu disetting agar penonton bisa masuk emosinya dan bisa terseret untuk menikmati channel YouTube itu dan akhirnya ketagihan. Kamu sukses membuatku bahagia. Kamu besok berangkat kan? Iya mau sama. Bye-bye. Udah. Bye. Tapi guys, perlu ditekankan kalau yang dimaksud settingan itu adalah men-setting hati dan settingan cinta antara Atta dan Aurel, admin sangat tidak setuju bahwa cinta mereka ini adalah cinta settingan. Karena kalau dilihat dari ketulusan, dari nada bicara, dari mimik wajah, dari ekspresi Aurel ini guys, orangnya emang tidak bisa disetting sepertinya. Orangnya tidak bisa bohong. Dia ekspresif dari dalam lubuk hatinya. Apa yang dia pikirkan, apa yang dia rasa, langsung dia ungkapkan. Aurel ini menurut admin jenis-jenis manusia yang ekspresif, yang tidak bisa disetting terlalu banyak. Jadi apa yang diungkapkan Aurel adalah itu yang jujur dari dalam lubuk hatinya. Akhirnya kesannya Aurel lepas dan bebas saat membuat konten dengan Atta. Mau nangis dia nangis, mau ketawa dia ketawa. Beda dengan Atta yang memang sedikit punya sifat jaim dan harus menjaga kewibawaan sebagai cowok, menjaga keegoisannya sebagai cowok dan lain-lain. Dan inilah fakta bahwa memang cinta mereka, cintanya ya, bukan settingan. Tapi channel konten YouTube adegan-adegannya itu semua memang settingan, dan sebagian memang didesain agar emosi dari viewer dan subscriber terus teraduk-aduk, terus ikut irama dari channel mereka. Maka orang-orang ini dibuat akan semakin ketagihan dengan setiap konten dan setiap berita yang akan diupload oleh channel-channel baik Atta, Aurel, Gen Halilintar, Anang, Ashanti, dan yang lain-lain. Jadi perlu kita sadari bahwasanya seluruh apa yang di media ini adalah merupakan settingan. Kita jangan terlalu larut di dalamnya. Yang baik adalah kita nikmati dan kita ambil pelajaran dari semuanya. Gitu ya guys.
suatu kebohongan dipendem, aku tuh emang tipikal orangnya nggak bisa bohong. Jadi kalau misalnya bohong pasti akan kayak ngerasa keganjel gitu loh, ngerti gak sih? Jadi kalau menurut aku sih harusnya ngomong aja ya dari awal. Cuman kalau ya sekarang bisa aja bilang, tapi harus kasih tahu dulu kayak chatnya gini supaya nggak supaya nggak jadinya negative thinking.